Hai sahabat Haragami, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Aku Haragami, izin masuk. Nah, referensi kali ini terkait tentang rekomendasi mesin cetak atau printer untuk percetakan dan fotokopi skala rumahan. Nah, yuk langsung kita bahas. Kita tekankan dulu kata kuncinya. Percetakan, fotokopi, dan skala rumahan. Mesin cetak untuk keperluan percetakan, misalnya cetak stiker, foto, undangan, hang tag, label atau perlengkapan souvenir, dan lain-lain. Nah, untuk keperluan percetakan tersebut, hal yang perlu kalian pertimbangkan adalah mesin all-in-one. Ada kemampuan print, scan, dan copy. Perkara fitur WiFi, fax, duplex sementara abaikan dulu. Yang penting print, scan, dan copy. Nah, berikutnya mesin cetak untuk keperluan fotokopi. Hal yang perlu kalian pertimbangkan adalah adanya fitur ADF. Nah, rata-rata atau kebanyakan kaca scan mesin cetak dengan harga di bawah 10 juta itu hanya mampu untuk scan ukuran A4. Nah, fitur ADF ini nanti yang akan membantu kalian kalau ada pelanggan yang memerlukan fotokopi dokumen ukuran F4. Jadi kalau area yang perlu difotokopi hanya A4 atau lebih kecil, bisa langsung copy dari kaca scan printer. Kalau yang perlu difotokopi itu F4, kalian bisa copy lewat ADF. Biasanya ada di bagian atas printer. Nah, apa sih fitur ADF ini? ADF itu adalah Automatic Document Feeder yang singkatnya kamu bisa memfotokopi lebih besar daripada A4 yaitu F4 melalui bagian atas mesin fotokopi atau printer. Oke, dan yang terakhir adalah mesin cetak yang ramah kantongan karena untuk skala rumahan. Nah, yang perlu kalian pertimbangkan adalah printernya harus inktank, bukan printer laser. Mungkin printer laser harganya bisa lebih murah dibandingkan printer inktank, tetapi untuk konsumsi daya listriknya lebih besar. Nah, pertimbangan kedua, harganya di bawah 10 juta. Bagiku, dana 10 juta hanya untuk printer saja dalam membuka usaha percetakan dan fotokopi itu sudah cukup besar. Karena nantinya masih ada lagi biaya untuk modal alat pendampingnya, modal beli kertas, beli tinta, dan perlengkapan lainnya. Jadi, untuk skala rumahan saya batasi maksimal 10 juta. Nah, oke. Sekarang kita rangkum ulasan tadi. Kalian butuh referensi mesin cetak atau printer, usaha percetakan dan fotokopi, tetapi untuk skala rumahan. Pertimbangannya adalah satu, mesinnya all-in-one, print scan copy. Yang kedua, ada fitur ADF-nya. Yang ketiga, mesin atau printernya jenis inktank. Keempat, harganya di bawah 10 juta. Nah, biar makin lengkap dan enggak nanggung dalam memberikan referensi, aku akan kasih kamu contohnya. Tetapi perlu diingat juga, kondisi ini baik itu harga ataupun merek dan tipe mesinnya berdasarkan kondisi saat ini sekitar Desember 2024 video ini dibuat. Harga juga sesuai kisaran pada Desember 2024. Nanti tinggal kalian sesuaikan saja sesuai harga daerah kalian masing-masing. Apa saja referensi mesin cetaknya? Yuk kita simak. Yang pertama, cukup satu printer saja. Jadi kalau kamu cuma pinginnya atau dananya hanya cukup
untuk beli satu printer saja, ini dia rekomendasinya. Printer Epson L5290. Nah, ini kisaran harga 4 juta rupiah. Epson L6270. Kisaran harga 5.300.000 rupiah. Epson L6460. Kisaran harga 5.600.000 rupiah. Epson L6490. 5.800.000 rupiah. Dan yang paling mahal, Epson L14150. Kisaran 7.300.000 rupiah. Ini semua sudah all-in-one, print scan copy, ada ADF-nya, sudah inteng di bawah 10 juta rupiah. Nah, yang agak paling berbeda itu L14150, di mana dia bisa punya kelebihan cetak A3. Terus untuk scan-nya, kaca scan-nya sudah bisa langsung F4. Jadi nggak perlu pakai ADF-nya, sudah bisa langsung F4. Tintanya juga untuk yang tinta warna hitam sudah pigmen. Nah, jadi tinggal kalian sesuaikan saja dengan dana yang kalian miliki saat ini. Oke? Berikutnya, rekomendasi kedua. Rekomendasi kedua itu 2 printer. Jadi ini referensi kombinasi 2 printer untuk keperluan percetakan dan fotokopi yang lebih maksimal. Tetapi perlu diingat, dana dari kedua printer ini jika digabungkan tidak melebihi dana 10 juta rupiah. Kenapa bisa dikatakan lebih maksimal? Karena fungsinya sudah dipisahkan, satu untuk fotokopi, satu untuk percetakan. Nah, dibandingkan dengan satu printer untuk kerja rodi, untuk kerja keseluruhan, ada potensi rusak yang lebih besar. Tapi kalau dibagi menjadi 2 printer, ini potensi kerusakannya bisa diminimalisir. Rekomendasi yang pertama, kamu bisa kombinasikan antara Epson L3210 dengan harga Rp2.100.000 dengan Epson M2050 dengan kisaran Rp3.300.000. Total Rp5.400.000. Di mana Epson M2050 ini printer mono, hanya warna hitam saja, tetapi sudah itu ya. Jadi Epson L3210 bisa kalian pakai untuk keperluan percetakan, dan Epson M2050 bisa kalian maksimalkan untuk fotokopi. Nah, yang kedua, untuk kalian yang lebih memaksimalkan di kebutuhan fotokopi, kalian bisa kombinasikan Epson L3210 sekitar Rp2.100.000 dengan Epson M3170. Printer mono juga, hanya warna hitam saja, tetapi sudah pigmen. Kisaran harga Rp4.800.000. Nah, kalau di total sekitar Rp6.900.000. Epson L3210 bisa kalian pakai untuk keperluan percetakan, dan Epson M3170 bisa kalian maksimalkan untuk keperluan fotokopi. Informasi nih, nah Epson M2050 dan M3170 sama-sama printer mono. Bedanya M2050 tempat kertasnya ada di belakang. Kertasnya nanti berdiri atau potret. Sedangkan M3170 ada kaset tray penyimpanan kertas di bagian bawah. Kertasnya nanti posisi tertidur, lebih stabil saat proses cetak dibandingkan kertas yang berdiri. Beda lainnya, M2050 belum bisa cetak duplex,
yaitu cetak bolak-balik. Sedangkan M3170 sudah. Oke, referensinya dua kombinasi itu. Sisanya kalian bisa racik sendiri, yang satu printer seri L, yang satu seri M, berdasarkan harga printer yang sebelumnya sudah saya informasikan, asalkan dana tidak melebihi 10 juta rupiah. Jadi gitu ya. Terus ikuti channel ini untuk referensi lainnya. Oh iya, cuma mau nitip kata-kata. Hidup itu tidak semudah like, komen, dan share. Tetapi dengan like, komen, dan share dari kamu bisa membantu membuat channel ini tetap hidup. Itu ya, terima kasih.